Halo semuanya, kali ini kami akan mengulas dan juga mendemonstrasikan salah satu tools diagram yang cukup populer, yaitu Draw.io, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Diagramsnet. Draw.io merupakan tools berbasiskan diagram yang sering digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perancangan sistem, dokumentasi alur kerja, hingga pembuatan wireframe untuk desain UI UX. Jadi, melalui video ini kami akan membahas beberapa hal utama, seperti pengertian Draw.io, tampilan antarmukanya, fitur-fitur yang mendukung untuk pembuatan desain UI UX, serta kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, pembahasan yang pertama adalah memperkenalkan Draw.io dan fungsinya. Draw.io adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram dan perancangan visual. Aplikasi ini bisa diakses secara gratis melalui browser tanpa perlu menginstal software tambahan. Draw.io sering digunakan untuk membuat flowchart, diagram alur sistem, UML, ERD, struktur organisasi, hingga desain jaringan komputer. Tampilan antarmukanya sederhana, sehingga mudah dipahami bahkan untuk pemula. Kelebihan Draw.io adalah pengguna bisa menyimpan hasil kerjanya langsung ke Google Drive, OneDrive, atau perangkatnya sendiri, serta dapat digunakan secara online maupun secara offline. Draw.io membuat diagram menjadi lebih cepat, rapih, dan efisien. Berikut adalah fungsi-fungsi dari Draw.io. Pertama, membuat diagram seperti flowchart, UML, ERD, diagram jaringan dan struktur organisasi. 2. Memvisualisasikan alur kerja dan sistem. 3. Membuat perancangan sistem. 4. Mempermudah pembuatan diagram. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan langkah awal menggunakan aplikasi Draw.io. Di bagian atas layar, dapat kita lihat beberapa menu utama yaitu File, Edit, dan View. Menu File digunakan untuk membuat, membuka, dan menyimpan diagram. Menu Edit untuk mengatur objek diagram, dan menu View untuk mengatur tampilan kerja. Langkah pertama, pilih lokasi penyimpanan. Di sini tersedia dua pilihan yaitu Device untuk menyimpan di perangkat atau Google Drive untuk menyimpan online. Selanjutnya, pilih opsi Blank Diagram untuk membuat diagram baru dari awal. Setelah itu, tampilan kanvas kosong akan muncul, yang nantinya bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram seperti flowchart atau UML. Sekarang mari kita bahas dari sisi user interface dan user experience. Saat pertama kali membuka Draw.io, Anda akan disambut dengan tampilan yang sangat bersih, minimalis, dan mudah dipahami. Bahkan, bagi pengguna awam sekalipun, tidak ada menu yang membingungkan, semua tertata secara instruktif. Tata letaknya dibagi menjadi 3 bagian utama untuk memaksimalkan produktivitas. Di panel sebelah kiri, tersedia berbagai pustaka, bentuk diagram yang sangat lengkap, mulai dari flowchart, dasar hingga infrastruktur cloud yang kompleks. Di bagian tengah, kita memiliki area kerja yang luas dan fleksibel. Sedangkan di panel sebelah kanan, terdapat menu dinamis yang berfungsi untuk pengaturan properti, seperti mengubah warna, teks, hingga ukuran objek secara presisi. Keunggulan utama pada sistem drag and drop, Anda cukup menarik ikon dari kiri ke kanan dan semua langsung terhubung. Fitur Smart Grid dan Auto Alignment juga sangat membantu menjaga konsistensi tata letak sehingga diagram Anda akan selalu terlihat rapi dan profesional secara otomatis tanpa perlu diatur manual satu persatu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur utama yang dimiliki oleh Draw.io dalam mendukung proses perancangan UI atau UX. Nah, Draw ini merupakan tools berbasis web yang menyediakan berbagai fitur praktis sehingga sangat membantu pengguna baik pemula maupun yang sudah berpengalaman dalam membuat rancangan antarmuka aplikasi. Salah satu fitur utamanya adalah tersedianya berbagai template siap pakai seperti wireframe dan flowchart. Template ini memungkinkan pengguna untuk langsung menyusun rancangan tampilan dan alur aplikasi tanpa harus memulai dari kanvas kosong. Dengan adanya template tersebut, proses desain menjadi lebih cepat dan terarah karena struktur dasarnya sudah disediakan.
Selain template, Draw.io juga menyediakan beragam ikon antarmuka serta konektor. Ikon-ikon ini digunakan untuk mempresentasikan elemen UI seperti tombol, menu, atau halaman. Sedangkan konektor membantu menggambarkan hubungan antara halaman atau alur pengguna secara visual. Hal ini membuat alur aplikasi lebih mudah dipahami dan terlihat lebih rapi serta terstruktur. Dalam hal efisiensi kerja, Draw.io juga mendukung berbagai fitur yang mempermudah proses desain. Salah satunya adalah fitur duplikat, yang memungkinkan pengguna mengarahkan objek dengan cepat. Dengan fitur ini, pembuatan elemen yang sama tidak perlu dilakukan secara berulang, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Setelah proses perancangan selesai, Draw.io menyediakan fitur ekspor ke berbagai format file seperti PDF maupun format lainnya. Fitur ini sangat berguna untuk keperluan dokumentasi, presentasi, ataupun kolaborasi dengan tim. Dengan berbagai fitur tersebut, Draw.io dapat menjadi alat yang praktis, efisien, dan efektif dalam membantu proses perancangan UI atau UX, serta mendukung pengguna dalam menghasilkan desain yang lebih terstruktur dan profesional. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Draw.io. Kelebihan yang pertama adalah gratis dan mudah diakses tanpa harus berlangganan. Pengguna dapat mengaksesnya melalui browser atau menginstalnya pada sebuah komputer. Yang kedua adalah antarmuka sederhana dan mudah dipelajari. Pengguna pemula bisa langsung memahami cara kerja drag and drop untuk membuat diagram tanpa pengalaman desain pun bahkan bisa. Yang ketiga adalah mendukung banyak jenis diagram. Nah, seperti flowchart, ERD, atau Entity Relationship Diagram. Yang ketiga adalah UML diagram. Yang keempat adalah diagram jaringan. Dan yang terakhir adalah diagram organisasi. Yang keempat adalah integrasi dengan cloud. Draw.io dapat terintegrasi dengan Google Drive, OneDrive, serta GitHub. File diagram ini bisa disimpan secara online dan dibuka kembali kapan saja. Yang kelima adalah mendukung ekspor ke berbagai format seperti PNG, JPG, PDF, dan SVG. Kekurangannya yaitu fitur lanjutannya cukup terbatas dibandingkan tools profesional seperti Microsoft Visio atau Lucidchart. Draw.io memiliki fitur lanjutan yang lebih terbatas di pengaturan otomatis dan analisis diagramnya yang kompleks belum terlalu cukup mendalam. Yang kedua adalah desain visual kurang variatif. Tampilan Draw.io sendiri cenderung standar serta sederhana. Pilihan template dan efek visual tidak sebanyak tools desain premium lainnya. Yang ketiga adalah kolaborasi real-time kurang optimal. Walaupun mendukung penyimpanan cloud, kolaborasi real-time tidak sehalus tools berbasis online murni seperti Lucidchart. Yang keempat adalah ketergantungan pada koneksi internet. Nah, jika digunakan melalui browser, membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, di sini walaupun tersedia versi desktop, banyak pengguna masih bergantung pada versi online-nya. Teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai pengertian, kegunaan, fitur-fiturnya, kekurangan, dan juga kelebihannya. Maka di sini saya akan menampilkan hasil dari Draw.io. Hasil dari Draw.io yang ditampilkan merupakan hasil dari tugas kuliah kami di mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi. Di sini terdapat use case, lalu juga ada ERD, dan juga ada DFD. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Draw.io merupakan tools dengan kemudahan penggunaan serta fiturnya yang sudah cukup lengkap dan juga gratis loh. Sehingga cocok untuk kebutuhan dalam konteks akademik maupun pemula. Dan tools ini efektif untuk membantu proses perancangan sistem dan juga UI/UX. Draw.io juga bisa menjadi solusi awal sebelum kita beralih ke tools desain yang lebih kompleks. Dan pastinya pengguna bisa menggunakan Draw.io sesuai kebutuhan masing-masingnya. Tetapi Draw.io masih memiliki keterbatasan untuk penggunaan profesional tingkat lanjut. Nah, itu tadi mengenai review dan juga demonstrasi mengenai tools Draw.io. Kami ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi. One is the loneliest number that you'll